Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita, sehingga pagi ini dengan izin Tuhan kita boleh bangun dengan tubuh dan sehat, pikiran cergas dan semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Untuk memulai renungan kita, mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami pagi ini sementara kami mendengar mempelajari firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Kristus, tajuk renungan kita pagi ini ialah nasi sudah menjadi bubur. Bagaimana supaya hal ini tidak berlaku dalam hidup kita? Firman Tuhan dalam Ibrani 12 ayat 17 mengatakan, sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak, sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Saudara, bacaan kita hari ini saya kutip di dalam buku Ibrani 12 ayat 1 sehingga 17. Ini merupakan ajakan Rasul Paulus untuk tetap setia, mempertahankan iman, jika tidak hidup kita akan menjadi sia-sia. Ada sebuah ilustrasi. Saudara dan saya pasti pernah mendengar orang berkata seperti ini. Seandainya aku pasti tidak akan mengalami sakit seperti ini. Seandainya aku dulu rajin belajar dan tidak banyak bermain, aku pasti lulus dengan marka yang baik. Seandainya aku dulu rajin menabung, pasti boleh membayar sewa rumah dan tidak berkekurangan seperti ini. Seandainya jika waktu boleh diputar ke permulaannya, saya tidak akan membuat kesalahan yang sama dan sebagainya yang berunsur penyesalan. Kenyataannya saudara ialah waktu atau masa ini akan terus berjalan maju. Waktu tidak pernah akan mundur. Apapun kita pikir atau lakukan, yang lalu tetap berlalu. Dan jika yang lalu itu suatu yang dikesali, maka inilah yang dimaksudkan sebagai nasi sudah menjadi bubur. Saudara, dalam bacaan kita hari ini, khususnya tentang Esau, rasa penyesalan yang dalam ini juga dialami oleh Esau. Dia telah menjual hak kesulungannya kepada Yakub hanya demi semangkuk bubur kacang merah. Akibatnya, apa akibat yang ditanggung oleh Esau? Esau terpaksa kehilangan berkat yang seharusnya menjadi miliknya. Dia bukan sahaja kehilangan kesempatan atau peluang, tetapi juga tidak lagi memiliki kesempatan untuk memulihkan kesalahannya. Bukan saja tidak mampu mengambil balik hak kesulungan, sisa-sisanya juga tidak ada kesempatan lagi untuk Esau. Mungkin saja saudara, dalam hati Esau pasti terukir pemikiran seperti ini. Seandainya dulu aku boleh menahan laparku dan tidak menjual hak kesulunganku kepada Yakub, maka tidak akan seperti ini. Esau telah kehilangan hak kesulungannya karena dia memandang rendah hak kesulungan itu demi memuaskan keinginan dagingnya. Apa pengajaran untuk kita? Apa aplikasi? Saudara, sebagai anak-anak Tuhan, kita berhak mewarisi janji-janji Tuhan yang merupakan berkat-Nya. Namun untuk melangkah menuju berkat itu atau tujuan itu, ada harga yang harus kita bayar. Kita harus menjaga hidup agar tetap berjalan dalam kehendak Tuhan, tanpa penyengkalan diri dan memikul salib. Kita akan kehilangan hak kesulungan kita, yaitu berkat-berkat Tuhan. Kita harus tetap setia mempertahankan iman yang Tuhan sudah karuniakan kepada kita. Itu sebabnya pada pagi ini saudara, mari kita gunakan, mari kita ingatkan diri kita untuk menggunakan kesempatan yang ada sebaik mungkin, yaitu hidup dalam pimpinan Roh Kudus, bukan mendahulukan keinginan daging kita. Jika tidak, nasi akan menjadi bubur. Inilah doa dan harapan kita saudara. Mari kita bersyukur, mari kita berterima kasih pada Tuhan. Bila mana kita datang pada Dia dengan penuh kerendahan hati, Tuhan pasti akan memberikan kita kemampuan, kekuatan untuk tetap setia pada Tuhan
dan tetap mempertahankan hubungan dan iman kepada Tuhan. Mari saudara, kita tetap setia, tetap positif, tetap semangat, tetap sihat bersama dengan Tuhan sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih karena Engkau sekali lagi mengingatkan kepada kami untuk tetap setia mempertahankan iman yang Tuhan sudah berikan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.